Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Sobri. Saya dari kelas 3 Broadcasting A, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Queen Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknik kamera video. Di video ini saya akan membahasnya menjadi 3 tahap. Tahap 1 dan tahap kedua itu saya menjelaskannya menggunakan ilustrasi, karena kan saya tidak mempunyai kamera video. Oke, langsung saja kita ke tahap yang pertama. Pada tahap pertama ini kita akan membahas apa itu lensa, bodi kamera, LCD, VTR, dan viewfinder. Untuk yang pertama kita akan membahas lensa terlebih dahulu. Lensa pada kamera video berfungsi sebagai alat penangkap gambar yang ada di hadapan kamera dan merupakan proses awal dari perekaman gambar. Pada lensa kamera terdapat 3 gelang yang bisa kita putar-putar, yaitu ada gelang fokus, berfungsi sebagai alat yang mampu menajamkan dan mengkaburkan objek sesuai kebutuhan, atau juga sebagai penentu objek. Objek jelas adalah objek utama. Yang kedua ada gelang zoom, berkemampuan memperbesar atau memperkecil objek bidikan dengan mengubah panjang focal length dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar, atau sebaliknya. Zooming ada 2 gaya atau gerakan. Zoom in, mempersempit luas pandang dan memperbesar objek, dan zoom out, memperlebar luas pandang dan memperkecil objek. Yang ketiga ada gelang diafragma, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke ranah dan terdiri dari beberapa tirai yang berfungsi membuka dan menutup untuk mengatur cahaya yang masuk. Yang selanjutnya itu ada bodi kamera. Bodi kamera ini berisi tabung pengambil gambar atau yang biasa kita sebut juga pick up tube, yang berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik. Di bodi kamera ini biasanya juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas kamera seperti white balance, shutter speed, digital effect, dan lain-lain, tergantung jenis kamera dan kebutuhannya. Dan juga nanti kita akan bahas. Yang selanjutnya ada LCD atau Liquid Crystal Display. LCD pada kamera berfungsi sebagai tampilan yang banyak sekali fungsi dan gunanya. LCD dapat digunakan sebagai playback atau untuk memutar ulang hasil shoot video. Juga dapat digunakan sebagai acuan pada saat setting warna kamera dan juga sebagai alat yang menampilkan ikon-ikon peringatan seperti power atau baterai dan lain-lain. Selanjutnya ada VTR, Video Tape Recorder. VTR sering juga disebut VCR atau Video Cassette Recorder, yang mana fungsinya mampu merekam hasil shoot kamera dalam bentuk kaset. Dan yang terakhir ada viewfinder. Viewfinder seringkali juga disebut sebagai jendela pelihat, yang berfungsi untuk melihat objek gambar yang akan diambil. Warna yang dihasilkan viewfinder hanya ada 2, yaitu hitam dan putih. Hal ini membuat banyak kameramen lebih suka menggunakan viewfinder untuk setting warna kamera karena dianggap lebih mudah. Kita akan tahu apakah settingan kita sudah benar apa betul karena tingkat kecerahannya terlihat jelas. Pada tahap kedua ini, kita akan membahas tombol-tombol yang ada pada kamera video. Yang pertama itu ada tombol iris atau yang biasa kita sebut aperture atau diafragma. Di kamera video disebut iris, yaitu sejumlah lembaran metal tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk ke lensa kamera. Iris ini seperti pupil mata kita yang bisa membesar dan mengecil sesuai cahaya yang masuk. Bila iris dibuka selebar mungkin, lensa mengirim sinar maksimum ke dalam kamera. Sebaliknya, kalau bukaan iris dikurangi, lubang diafragma akan menyempit, sehingga sinar yang masuk ke kamera jadi sedikit. Bukaan diafragma diukur dalam satuan f-stop. Semakin kecil nomor f-stopnya, maka bukaan diafragma akan menjadi besar.
Dan sebaliknya, jika nomor f-stopnya besar, maka bukaan diafragma akan mengecil. Pengaturan iris secara manual dapat dilakukan dengan memutar ring iris di lensa kamera. Selanjutnya ada shutter speed. Shutter speed adalah fitur untuk mengatur waktu bukaan masuknya cahaya ke dalam lensa. Semakin pendek waktu ranah terbuka, semakin sedikit juga gerakan yang dapat terjadi selama pengambilan gambar. Hal ini yang menjadikannya opsi untuk mendapatkan gambar semakin fokus. Tapi sayangnya, kelemahan dari shutter speed yang begitu cepat juga membuat kurangnya cahaya pada gambar yang dihasilkan. Selanjutnya ada ND filter atau Neutral Density Filter. Berfungsi untuk mengurangi intensitas sinar yang terlalu kuat tanpa mempengaruhi kualitas warna cahaya. Filter ini digunakan bila kondisi cahaya terlalu keras seperti tengah hari yang terik. Selanjutnya ada gain, kebalikan dari ND filter. Gain berfungsi apabila pengambilan gambar dalam keadaan kurang cahaya, yang apabila dengan keadaan normal dengan bukaan f-stop maksimal masih under exposure. Dengan gain kita bisa mengangkat exposure secara digital. Konsekuensinya gambar menjadi agak oral atau pecah. Yang selanjutnya ada white balance. Intensitas cahaya yang berbeda-beda pada saat yang berbeda dan tempat yang berbeda dalam sehari. Karena intensitas cahaya yang sangat berbeda, maka filter koreksi warna tidak bisa menghasilkan warna putih yang tepat. Maka dari itu kamera video juga dilengkapi dengan tombol untuk menyetel white balance. Cara termudah untuk white balance adalah dengan mengarahkan kamera terhadap benda putih apa saja yang berada dalam kondisi cahaya yang sama dengan cahaya yang kita gunakan untuk merekam adegan. Dan terakhir ada audio level. Kita jangan abaikan audio level pada kamera karena selain kualitas gambar, kualitas audio juga tidak kalah pentingnya. Ingat, kamera adalah gabungan antara gambar dan suara. Ada gambar tanpa audio yang bagus akan sangat mengganggu pemirsa, bahkan informasi yang akan disampaikan tidak sampai kepada penonton. Atur audio level, jangan sampai under atau over. Nah, di tahap ketiga ini saya akan menjelaskan beberapa tipe shoot dan kamera movement. Extreme long shoot menunjukkan suatu tempat tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Long shoot yaitu menunjukkan suatu tempat antara subjek pada daerah sekitarnya dengan keseluruhan subjek terlihat dengan jelas. Medium long shoot untuk memperkenalkan antara subjek dan apa yang sedang dikerjakan. Biasanya subjek memenuhi frame layar kamera. Knee shoot memperlihatkan aktivitas subjek dari lutut ke atas. Medium shoot memperlihatkan aktivitas subjek dan ekspresi subjek dari pinggang ke atas. Biasanya sering digunakan untuk wawancara. Medium close up menunjukkan aktivitas subjek terlihat ekspresi dengan ukuran shoot dari sebatas dada hingga kepala. Close up lebih menunjukkan detail ekspresi subjek dari bawah dagu hingga ke atas kepala, namun tetap ada ruang bagian di atas. Big close up lebih menunjukkan secara detail ekspresi subjek dengan headroom terpotong antara bagian dagu hingga ke dahi. Extreme close up lebih terlihat secara detail ekspresi subjek atau objek dan lebih spesifik pada bagian tertentu, seperti mata, mulut, kaki, tangan, dan lain-lain. Over the shoulder shoot memakai bahu subjek lain dari belakang sebagai foreground yang biasa digunakan untuk dialog, wawancara, atau aktivitas lainnya pada lawan bicara. Point of view shot menunjukkan apa yang sedang dilihat oleh subjek sehingga viewer seolah-olah merasakan apa yang terjadi. Cut in menunjukkan secara detail gerak-gerik subjek seperti tangan, kaki,
dan lain-lain. Kamera movement, tilt up dan tilt down. Pergerakan kamera dari atas atau ke bawah dengan posisi kamera berada di satu posisi atau poros yang sama. Pan right dan pan left. Pergerakan ke kanan atau ke kiri dengan posisi kamera berada di posisi yang tetap. Pedestal up dan pedestal down. Perpindahan kamera dari posisi bawah naik ke atas atau sebaliknya dari posisi atas turun ke bawah. Track atau dolly. Perpindahan posisi kamera dari belakang maju ke depan, subjek, dan sebaliknya dari posisi depan mundur ke belakang. Track atau crab. Perpindahan kamera dari kiri ke kanan dan sebaliknya dari arah kanan ke arah kiri, seperti jalan kepiting. Oke, baiklah. Cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.